Makanya kalau ditanya sen ach mesen ya. Kalau lapar tinggal mesen gitu kan. Ya sen ach mesen gitu ya. Pesan sponsor dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like BN ya, kemudian Yorum Yap, berikan komentar dan juga Pailash, bagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ada manfaatnya bagi kalau nggak bagi teman-teman yang dibagikan, mungkin ada manfaatnya bagi operator nanti ya, karena kuotanya bisa lumayan tersedot bercanda ya. Yang jelas ada manfaatnya lah ya, sedikit banyaknya. Nah, seperti itu ya. Beyen ini suka ya, makanya kalau ditanya beğendin mi gitu kan. Apakah kamu suka evet beğendim gitu biasanya. Bang Tony, Tony Abi, Türkçe beğendin mi? Jogja Bendim. Hmm, Eh, Bendim. Bendim. beğendim. Kalau beğendim itu aku suka berarti. Ah, Artinya apa tadi Bang Tony? saya suka Turki. Türkçe, Türkçe Saya ini bahasa Turki ya. suka bahasa Turki. Gitu. Jog Bendim. Nah, gitu ya, beğendim. Çok beğendim. Nah, kira-kira gitu ya. Ya gini ya, ada tanduknya ya. Turkce, ini kok jadi kecil lagi? Udah besar padahal. Turkce, Bendimina seperti itu ya. Tapi kalau udah sangat suka, udah yang paling tinggi, mungkin nggak paling tinggi ya, tapi udah sangat kayak dramatis, dia kita jawabnya higher beğenmedim ama bayıldım. Aduh, ini ya. Nah, kalau bayılmak itu sebenarnya artinya pingsan gitu ya. Saking kita Hmm. sukanya, ini kayak apa ya, hiperbolis lah gitu ya. Ini artinya Mhm. ya, maknanya ini sangat-sangat suka di atasnya Bendim gitu ya, gitulah ya kira-kira ya. Bukan. Ya, Bukan. saking saking sukanya sampai pingsan kita. Makanya di sana kata teman saya ya, ada namanya masakan Imam Bayilde. Imam Bayilde itu dari terong kalau nggak salah ya. Katanya masakan itu enak banget sampai si imam itu pingsan karena enaknya dari sini dasar apa namanya sejarahnya ya. Makanya Bayildem itu aku suka banget gitu sampai kita pingsan seolah-olah. Nah, gitu. Kalau dulu memang orangnya pingsan si imamnya. Itu aja sih sejarahnya ya. Oke. Iya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Belum apa-apa ada yang mau ditanya ya. Oke. Ini ada berapa orang? Coach Merahnya dola apa, Kak? Christopher. Ya, Kak Melani. Saya tanda nih suaranya nih. Itu terongnya dola apa, Kak? Terongnya diolah gimana ya? Saya juga nggak ngerti. Dia cuma bilang dari terong gitu. Cuman nantilah kakak cari-cari di YouTube ya. Nanti kalau udah jadi kakak kabari gitu. Kalau udah Oke, berhasil. oke. Oke, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Kamu di mana? Ini apa ya? Ini lagu sih sebenarnya ya. Kamu di mana? Ini orang Turki sering nanya ya kalau di telepon atau kalau kecarian gitu ya. Dia nanya neredesin. Atau kalau dalam percakapan biasanya nerdesin ya. E-nya ini nggak terlalu ketara ya. Jadi nerdesin. Kalau udah ngamuk ya, nerdesin ya gitu biasanya ya. Oke. Nah, di sini aslinya ini ada sennya ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Ini sebenarnya untuk mengakrabi apa ya, akhiran-akhiran gitu ya. Bahwasanya ini asli kalimatnya adalah nerdesin itu, sin ini adalah akhiran untuk si sen gitu. Nah, seperti ini bahasa Turki. Dia banyak menambahkan akhiran-akhiran ya. Tetapi dalam kalimat yang datar, kalimat yang normal, yang biasa aja, dia cuma apa ya, slow-slow aja nanya kamu di mana gitu ya. Biasanya sennya itu nggak dipakai lagi. Tapi kalau dia udah kecarian bener gitu ya, mungkin udah apa ya, udah mengkhawatirkan gitu ya. Sen nerdesin, dia udah pakai sen gitu. Itu artinya dia menekankan di kamu gini. Kamu ini yang aku cari-cari gitu. Jadi kamu di mana? Nerdesin, sen juga boleh ya. Terkadang sennya di belakang.
Kalau di percakapan terkadang sennya di depan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mendengar orangnya sudah pakai sen gitu ya, berarti dia udah kecarian bener gitu. Tapi kalau dia cuman pengen tahu aja, nerdesin gitu aja biasanya ya. Jadi kalimat yang datar seperti itu, tapi kalau dia butuh penekanan, dia berikan subjeknya. Jadi sennya muncul lagi gitu. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Ya, itu. Jadi di bahasa Turki itu selalu begini dia. Jadi teman-teman nanti ketika menguasai harmonisasi vokal ya, ya itu tinggal belajar apa namanya untuk mengatakan ini akhirannya apa gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Ya makin banyak memang gitu ya. Tapi udah paham nanti kapan kalau sen seperti ini, kalau band seperti apa. Nah kita coba ya. Mungkin teman-teman sini kan nggak terlalu pemula juga ya. Kalau kamu di mana sen nerdesin, kalau aku di mana berarti band nerede, band nerede. Benerade. Aku di mana? Saya mau bertanya aku di mana? Ben nerede miyim? Nerede, nerede, Miyim. Ben mim. Nerede im Miyim. ya, nerede. Neredeyim. Iya, nerede im tapi karena ini Kak Feby mungkin ingat ya, huruf vokal ketemu vokal kita sisipkan y. Jadi nerede yim. Karena ini bukan bukan milik ya Kak. Kalau ini kan masih apa ya, kalimat namanya sih kalimat nominal gitu ya. Kalau nanti mungkin kalau mau menanya keberadaanku ya, kayak gitu sih baru nanti milik-milik dia. Jadi ini neredeyim ya. Ben nerdeyim ya. Jadi aku di mana atau nerdeyim gitu kan. Contoh ya, kalau di film tuh saya lihat orangnya pingsan terus dia bangun gitu ya. Terus nggak tahu di mana gitu kan. Ben nerdeyim, nerdeyim gitu. Aku di mana ya? Atau burase. Kalau dia mau nanya tempat ini, burase nerde gitu ya. Nah, kalau ben jadinya pakai im. Kalau tadi kan sen pakai sin. Nah, ini mulai akrab kita dengan akhiran-akhiran. Yang biasanya nggak ada akhirannya itu kalau o ya, atau dia. Jadi kalau dia di mana kita cukup tanya o, oh apa teman-teman? Nerede. Ya, o nerde gitu. Jadi dia di mana? Atau ya benda ya benda-benda dia itu kan banyak ya, bisa nama orang. Contoh Elif nerde. Kemudian siapa namanya Melek nerde, Furkan nerde, Jelal nerde gitu ya. Bilgisayar nerde, telepon nerde gitu. Jadi semua yang orang ketiga atau pihak ketiga atau yang artinya dia kalau di apa namanya kata ganti miliknya dia, kata ganti dirinya ya, itu nggak ada akhirannya. Jadi kalau O kita enak gitu ya. Selain O ya siap-siap aja dengan akhiran-akhiran ini ya. Itu ya. Jadi mulai akrab kita dengan segala akhiran yang ada di bahasa Turki. Nah, kemudian bertanya lagi dengan siapa? Tapi ini di konteks ini kamu ya. Karena kan kalimat di kalau saya perhatikan kayak gitu, kalau di orang Indonesia ya, kita terutama ya kalau dalam sehari-hari itu kita sering kalimatnya tuh nggak lengkap ya. Contohnya kalau kita nelpon sama teman gitu kan, di mana gitu ya kan, kita hilangkan kamunya gitu. Kamu harusnya kan kamu di mana gitu ya. Seringnya tapi kita kan lucu kalau kamu di mana gitu kan. Biasanya kan di mana gitu kan, atau di mana lu gitu ya. Asli kalau itunya. Nah, kalau orang Turki dia umumnya ya lengkap gitu ya, nerdesin gitu. Nggak nerde ya, jarang karena kalau ya bisa juga sih, mungkin sekali-sekali ya kayak gitu. Nah, dengan siapa ini maksudnya kamu ya, kamu dengan siapa? Berarti dengan Kim itu siapa? Kimin itu ya ya dengan Kiminle ya sebenarnya ya. Kiminle itu dengan siapa? Kimin Lesin ya. Kamu dengan siapa? Nah, semalam berbuat apa ini memang benar-benar lagu nih jadinya ya. Semalam berbuat apa? Ada yang bisa bantu teman-teman? Semalam berbuat itu yapmak ya. Melakukan Dün atau gece ne yaptım? iya. Dun Gece kemarin ya, semalam ya. Dun Gece ne Yaptın. yaptın ya, evet. Ya, kemarin malam yaptın. Ini jadinya yaptın karena kamu telah melakukannya berarti udah lewat ya.
Gitu ya. Ya, nah, di bahasa Turki itu ya, untuk yang seperti ini namanya kalimat nominal ya, yang nggak ada kata kerjanya. Itu ini adalah bentuk yang sekarang di masa sekarang ya, karena dia selalu ada bentuk waktu. Tapi di sini nggak ada apa ya, nggak ada akhiran yang khusus gitu. Tapi artinya ini di masa sekarang gitu ya. Nah, kalau yang ini ada kata kerjanya ya, berbuat itu kan kata kerja melakukan ya. Yap. Nah, makanya di sini bentuknya itu sudah ada, tapi karena dun geje ya, karena kemarin atau semalam, tadi malam maksudnya ya. Saya mohon maaf ya. Kalau di Medan nih semalam itu artinya bukan bukan tadi malam gitu. Kalau di Medan nih kemarin artinya ya semalam. Jadi kadang agak Hmm. terbawa-bawa ini ya. Jadi yapten itu artinya telah ya. Udah lewat ya waktu yang telah lewat gitu. Nah, tadi saya tanya ke Bang Tony itu ya ne yapıyorsun artinya kamu berbuat apa? Kamu ngapain gitu. Tapi di masa yang sekarang. Itu tadi pertanyaannya Bang Tony. Ne Oh, yapıyorsun? Ne yapıyorsun gitu. Kamu ngapain? Kamu sedang berbuat apa gitu. Nah, kalau ini kan semalam gitu ya. Oke. Ah, sampai di sini dulu teman-teman. oke. Ada yang mau ditanya? Oke, maaf mau Iya, silakan. tanya. Siapa ya? Boleh sebut namanya Kak? Udah Kalau terlalu banyak soalnya. oh, dengan kita, Kak Gita. ya, Oh iya. Gimana Kak Gita? kalau yang semalam berbuat apa? Kalau misal pakai mobil, niatkan nggak pakai gitu masih bisa, oke. Mohon maaf, suaranya kecil Kak kalau di saya. Saya nggak tahu ya kalau di teman-teman ya. Iya, suaranya kecil bener. Iya kecil. Ini misalnya, Gimana ya? Atau boleh di teks gitu? Atau lebih kuat Kak gitu. Tapi jangan mengganggu Kalau tersangka. yang Ah, ini baru semalam kuat. berbuat apa? Mm-mm. Kalau misal kita pakainya dun neyapten tanpa Mm-mm. gece, apa Mm-mm. masih bisa? Ya itu kembali ke masing-masing orang aja sih. Ya boleh aja sih kemarin berbuat apa gitu. Nggak ada masalah sih. Oh, Nggak ada masalah. Dun Geje itu memang semalam tuh tadi malam ya. Dia dikerjakan di waktu malam. Tapi kalau Dun aja itu kan lebih luas ya. Kemarinnya itu mulai dari pagi sampai malam. Nggak ada waktu yang spesifik gitu. oke, oke, oke. Itu aja Terima sih Kak. kasih. Ya sama-sama Kak. Oke. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan ketika ini nanti langsung ditanya aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Supaya nggak kehilangan momen gitu maksudnya. Oke, tapi sebut nama sih ya. Nah, kemudian di sini ada ungkapan yang biasa beberapa ungkapan sih sebenarnya. Saya lagi kumpulin tapi banyak banyak juga gitu ya, nggak selesai-selesai ya jadinya. Nah, ini beberapa aja yang saya sampaikan di sini khususnya untuk teman-teman yang baru yang A1 ini perlu tahu ya. Ya, kalau saya bilang sih harus tahu gitu ya, karena ketika kita disambut ya, kata-kata ini yang kita dengar ya, biasanya dari orang Turki, hoş geldiniz ya. Kalau orangnya ramai atau kalau dia dalam suasana formal ya, gitu. Hoş geldiniz yang artinya welcome atau selamat datang. Kita jawabnya boleh dua ya. Boleh hoş bulduk, ini satu, atau hoş buldum, nggak ada masalah. Dua-duanya benar dan dua-duanya umum ya, hanya beda beda rasa aja gitu ya. Kalau bulduk itu sama-sama kita, kalau buldum saya aja yang merasa senang di sini gitu ya. Jadi kalau hoş geldiniz kita jawabnya hoş bulduk, hoş buldum atau hoş buldum gitu. Nah, ini saya coba ya. Saya saya tes supaya langsung latihan. Eh Kak Alisa baru atau baru nih ya? Iya, baru Kak. Oke, kita latihan ya Kak Alisa ya, biar lancar ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, oke. Satu lagi ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Oke. Güzel. Ya, bagus. Nah, sini nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Biar kita lanjut ya. Tetapi ada catatan juga nih sedikit ya. Kalau kita kan sering datang, sering datang, sering bilang selamat datang ke ya. Selamat datang ke rumahku atau selamat datang ke Indonesia gitu ya. Ke atau di ya?
Kok jadi lupa? Di ya, kalau Di. kalau Di. orang Indonesia di, saya malah terikut ya. Kalau di Turki dia pakainya ya, ke ya. Kalau di bahasa Turki ya, mirip bahasa Inggris ya gitu. Atau a. Jadi selamat datang di rumahku, kita bilangnya Evime hoş geldin gitu. Selamat datang di rumahku gitu. Tapi di bahasa Turkinya ke rumahku ya seolah-olah gitu kalau di ininya. Ya itu tadi perbedaan apa namanya? Cara lah ya. Style ya, cara pandang aja. Itu yang menjadi catatan teman-teman ya. Oke, kalau memang nggak ada, ini ada beberapa istilah juga yang sering digunakan ya. Tamam ya. Tamam itu artinya oke, baiklah kalau di bahasa Indonesia ya. Baiklah kalau oke kan dari bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa sih kita buat aja sering dipakai juga. Kemudian peki juga sebenarnya ya sama lah ya. Baiklah oke juga. Tetapi ada rasa sedikit nih yang berbeda kalau peki ini ya. Peki ini bisa digunakan ya. Selain tadi dengan tamam yang mirip. Bisa digunakan untuk oke yang kurang ikhlas gitu. Dalam artian apa ya? Kita lagi ngobrol ya kan. Kemudian saya datang teman. Kemudian saya bilang eh cekabilir mesin gitu kan. Bolehkah kamu meninggalkan kami gitu maksudnya ya. Gitu. Nah, Peggy gitu ya. Jadi kayak sebenarnya sebenarnya apa namanya teman-teman masih mau gabung ya. Masih mau ngobrol tapi karena saya minta gitu ya. Jadi oke lah kalau gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi Peggy ini ada makna seperti itu juga yang bisa digunakan selain yang memang baiklah yang oke juga gitu. Jadi kalau untuk yang kurang ikhlas bisa digunakan Peggy atau untuk memulai percakapan dalam topik yang baru gitu. Kita lagi ngobrol gitu kan, ngobrol tentang sepak bola gitu kan. Selesai, kemudian kita mau ngobrol tentang masakan. Peki, nah kita baiklah kita ya gitu ya dan seterusnya ya. Atau kalau mau mulai pelajaran gitu. Jadi untuk memulai topik yang baru bisa juga gitu ya. Atau tadi yang oke tapi sedikit kurang ikhlas sebenarnya ya nggak rela lah kayak gitu ya. Nah, kalau Pekala ini versi formalnya sih yang saya baca ya. Tapi ini hampir nggak pernah saya pakai sih kalau yang Pekala ini ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah gunakan kalau yang ini. Tapi ada dia Pekala ya. Oke, baiklah gitu juga. Sekarang kalau kita mau menyatakan oke ya, baiklah ya, atau bisa juga setuju ya kayak gitu ya. Tamam me, ya, tamam me. Jadi me ini penekanan untuk sebenarnya kalau diartikan ini apakah ya, apakah oke gitu ya. Kalau secara teksnya ya. Nah, tetapi me di sini di orang Turki itu biasa kalau ada sesuatu dia untuk menegaskan balik. Artinya kalau di kita kayak iya sebenarnya gitu. Dia pakai me dan teman-temannya ini ya. Contohnya eh Yanlış kita bilang, hah? Salah gitu kan? Salah. Kemudian, hah? Salah ya? Nah, dia mau bilang kayak gitu. Nah, dia responnya itu, hah? Yanlış mı? Kayak gitu ya. Nah, dia dia pakai me itu juga. Umpamanya ada lagi kan, apa ya? Balek gitu ya, ikan. Balek mı gitu ya. Ikan ya gitu ya. Nah, jadi dia untuk apa namanya? Untuk bisa juga untuk kayak memastikan, nah kayak gitu ya. Kalau artinya sih apakah, jadi akhiran ini digunakan untuk menanyakan seperti apakah di bahasa Indonesia. Jadi tamam me, apakah oke? Oke ya, nah, kayak gitu juga kalau di orang kita mungkin. Nah, tetapi me di sini akhiran itu ada empat ya, teman. Ada empat versi gitu ya. Yang pertama me, bisa mi, bisa mu, bisa mu. Nah, gitu. Kapan ini digunakan ketika huruf vokal terakhirnya berbeda-beda. Ini namanya harmonisasi vokal nanti kita pelajari ya, teman-teman. Jadi di bahasa Turki itu akhirannya itu nggak hanya satu umumnya ya. Walaupun memang ada yang satu sih sebenarnya ya. Tapi umumnya secara umum dia akan berubah. Berubahnya minimal dua kali atau ada yang empat kali gitu. Oke. Sampai di sini ada yang nggak jelas, teman-teman? Kak, untuk memimumu itu Mm-mm. punya siapa ya? Kan ada Eh, mm-mm. Senben Oh ya, Om. oke oke ya.
Jadi kita ini masih belajar untuk kita menyatakan apakah terhadap sesuatu hal dalam hal ini yang O, Kak. Yang O jadi aman ya. O itu kan nggak perlu pakai akhiran untuk kata ganti dia. Jadi Bu telepon ya. Ini ini HP gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Apakah ini HP? Saya tanya. Jadi teleponmu gitu ya. Apakah ini telepon gitu. Jadi nggak pakai musun muyum gitu-gitu. Karena memang kita nanya benda apa namanya oh pihak ketiga ya. Oh gitu. Ini kan nggak ada kata ganti dirinya. Dia ya maksudnya ini dia ya. Si it kalau di bahasa Inggrisnya. Contoh yang lain apa yang ada di sini ya? Kitab. Nah kan. Bu kitab me. Apakah ini buku gitu? Kitab me gitu ya. Jadi ini nggak perlu pakai akhiran-akhiran. Nah, kalau nanti sudah ada apa namanya sudah ada kata ganti diri selain o yang tadi, selain dia atau selain pihak ketiga, kita harus tambahkan memang gitu. Jadi kalau eh, maksud Kak ini Kak Melani maksudnya apakah kamu oke gitu ya? Gitu. Kan maksudnya itu Mm-mm. tambahan untuk milik Oh ya. punya band apa Mm-mm. band. Iya, belum. Itu nggak ada kecuali kayak gini contohnya ya. Ach ya mungkin ya. Lapar ya. Ya. Lapar. Ini kan kata sifat ya. Ach. Lapar. Ya, lapar ya. Nah, apakah lapar itu achme? Tetapi di sini ya nggak ada orangnya yang senbennya itu. Artinya dia berarti ya. Oh, achme, apakah dia lapar? Atau apakah lapar? Gitu aja, achme. Tapi kalau kita mau nanya, apakah kamu lapar? Nah kan muncul kata ganti diri selain oh ya, selain dia, itu kan kamu ya, berarti sen itu kan. Nah, kalau Hmm. sen, berarti menya itu harus kita tambahin sen, gitu Kak. Makanya kalau ditanya, sen, ach, mesen. Ya, kalau lapar, tinggal mesen gitu kan. Ya, sen, ach, mesen gitu ya. Atau kalau versi normalnya Achmussen gitu aja. Nah, ini maksud Kak Melani ya. Ya, Gitu. Jadi kalau apakah saya lapar berarti achme Mayem. ya meyem, achmeyem. Apakah aku lapar gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus Kak karena di sini band kan gitu. Tapi selain maksudnya untuk O, makanya tadi kan kita udah cerita kalau untuk O, untuk dia, untuk kata ganti diri yang pihak ketiga, O ini aman ya. Aman dalam artian kita nggak perlu nambahin akhiran di belakangnya gitu. Makanya O nerde, dia di mana ya? Apakah dia lapar, acme gitu ya? O acme gitu ya. Selain itu harus ditambahkan. Itu aja Kak. Mudah-mudahan jelas ya Kak Melani ya. Oke. Maksudnya harmonisasi itu itu kali tamam kan A Mm-mm. gitu ya. Iya betul Kak. Tamam itu ini baru masuk ke ininya aja sih, ke nuansanya ya. Karena dia A kita pakainya me. Tamam me ya. Tapi karena kalau dia ini ach jadi me ya, masih contoh yang ini ya. Kayak gitu. Nanti kita belajarnya udah deket sini Kak. Nah, ini bentar lagi ya. Di sini ya. Di sini dia. Karena dia A, kita pakainya E gitu. Mungkin itu yang dimaksud Kak Melani ya. Iya, paham. Mm-mm. Ada lagi Kak yang kurang jelas mungkin supaya lebih plong. Lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kata ungkapan untuk terima kasih. Yang pertama, teşekkür ederim sudah kita pelajari kemarin. Teşekkürler juga sudah. Kemudian Saul juga udah ya kemarin ya. Nah, Saulun juga udah ya. Jadi ini bisa kita lewati karena semuanya sudah belajar. Ini ungkapan terima kasih, terima kasih. Memang banyak lagi sih yang lain ya. Ini beberapa aja yang perlu kita tahu. Kemudian ada Lutfen, ya ini penting untuk pemula ya, untuk A1 ya. Kita memohon nih artinya ya Lutfen ya, atau kalau dalam percakapan sering juga mereka gunakan ne olur ya. Ne olur. Ini memohon juga ya.
Aku mohon kayak gitulah. Atau dalam apa ya, versi cepatnya nolur gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini memohon juga sama, tapi dalam sehari-hari ya, dalam percakapan gitu. Jadi apakah bisa jadi kayak gitu ya? Jadi memohon, dia meminta ya, memohon lah kayak gitu. Nah, kemudian ada buyurun atau dalam versi percakapannya seringnya disebutkan buyurun. Ini bisa silahkan, bisa juga ini dia. Nah, untuk mempersilahkan kayak gitu ya. Silakan, silakan, silakan masuk, silakan apa ya? Silakan ambil gitu ya. Lanjutlah, boleh juga gitu ya. Lanjut, boleh juga, boleh apa lagi ya? Nah, kalau di sini ada un ya. Nah, ini artinya formal ya atau untuk orang yang ramai. Kalau kita udah akrab biasanya buyur gitu ya, buyur gitu. Kalau orang yang biasa lagi jualan dia suka ngomong buyurun, buyurun. Ya, silakan gitu ya. Silakan. Bang Tony. Mantap Bang Tony ini ya. Udah Suka sering ya. lihat aja. Sama sekali ya. Iya. Ya, memang seperti itu ya. Sebenarnya artinya banyak ya, teman-teman, ini tergantung konteksnya, tapi secara umum kita bisa gunakan ya seperti kita mempersilahkan ya kalau di ini buyurun. Kayak gitu di bahasa Indonesia. Ya, Lutfen, ini jangan lupa ya supaya kita juga sopan, kemudian apa namanya supaya ya akrab lah gitu juga bisa. Oke, kemudian ini ada ungkapan beberapa yang penting juga khususnya bagi teman-teman yang sudah ada komunikasi gitu ya. Alo gitu, kalau nelpon dia alo ya, nggak ada hanya alo. Kemudian yang menerima telepon biasanya efendim ya. Efendim ini kayak iya, ya gitulah ya. Kalau dipanggil kita juga nyautnya bisa efendim gitu. Contohnya Tony Abi, efendim gitu ya. Ya saya kayak gitu. Nah, efendim ini bisa juga berarti eh, Pak atau Bu ya, formal ya, panggilan ya. Peki efendim gitu. Baiklah Pak gitu ya, Pak atau Bu kayak gitu. Jadi artinya banyak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau halo kita jawab jawab teleponnya efendim gitu kan. Efendim anne, efendim baba ya kan. Nah, kayak gitu. Kalau dipanggil yang dalam dunia nyata juga kan dipanggil di rumah umpamanya kita efendim gitu kan. Eh kemudian kalau kita memanggil dia sebagai Pak, Tuan atau Nyonya gitu ya, kita juga gunakan efendim. Nah, kemudian vai ini adalah wow-nya orang Turki ya. Ada sesuatu hal yang menakjubkan mungkin mungkin ya. Nggak nggak diungkapkan wow tapi vai tebel ya vai-nya seperti itu. Kemudian afiyet olsun kalau ada orang makan, sedang makan, mau makan atau kita juga ikut atau setelah makan ungkapannya adalah afiyet olsun. Ini A-nya agak panjang biasanya afiyet olsun gitu ya. Afiyet olsun. Nah, kemudian ada kata tebrik ederim atau tebrik ler atau dalam sehari-hari kadang mau juga hayırlı olsun. Ini kita mengucapkan selamat. Kemudian ada doru itu benar artinya yanlış itu salah. Kemudian evet itu ya, hayır itu tidak. Ama maalesef Zoom bitti. Sayang sekali waktu Zoomnya sudah habis ya teman-teman ya. Tinggal 1 menit. Jadi saya matikan aja teman-teman bisa gabung lagi ya sebelum dia mati sendiri ya.